Katanya nih Kang, ada fakta menarik nih. Emang benar pengurus Himagro pinter-pinter? Kasih paham ini, Mai. Tentu saja tidak. Hai dulur, siapin selimutan headsetnya dan dengerin kami di podcast Agropedia. Sebelumnya kenalin dulu, saya Rafli Anggara, mahasiswa angkatan 2018 sebagai host yang akan memandu podcast ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, co-host kita dari angkatan 2019, ada Rido. Halo Rido. Halo Kang, selamat pagi. Kenalin dirimu dulu atuh, Dok. Oke, siap. Nah, nama saya Rido Setiadi dari Agroteknologi 19 sebagai co-host dari Agropedia. Oke, kali ini kita masuk di episode 1 dengan topik Yuk Kenalan. Nah, jadi di episode ini tuh kita akan kenalan bersama Himagro. Kali ini kita juga sudah mendatangkan narasumber, the leader of the Himagro, the 21, the periode sekarang. Ada Fajar Indirwan Sidik. Halo Fajar. What's up guys? What's up? Yo, what's Halo up? Fajar. Halo. Gimana Fajarnya Fajar? Kabarnya gimana? Aduh, ini sedang on fire saya nih. Diundang jadi narasumber nih, mantap jiwa. Alhamdulillah. Terima kasih Kang sudah datang untuk diwawancara. Sebelumnya Jar, aku tuh ada pertanyaan yang terbesit gitu di pikiran. Gimana Apa tuh? sih perasaannya jadi bisa dikatakan orang pertama gitu? Orang pertama di Himagro, gimana sih perasaannya Jar? Waduh, orang nomor 1 ya. Waduh, berat banget nih jadinya sebutannya nih. Kalau bagi saya sendiri gitu ya, menjadi pemimpin Ormawa di agroteknologi ini nano-nano lah. Jadi ada sedihnya, ada senangnya juga. Tapi lebih banyak senangnya sih. Terutama senang karena bisa mengambil peran mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membantu agroteknologi membentuk lulusan unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha gitu melalui program kerja yang saya bawa pada periode ini. Terus sisanya senang karena saya bisa menjadi salah satu orang yang bisa dikatakan berpengaruh lah di kalangan mahasiswa agroteknologi Universitas Siliwangi. Jadinya kuliah saya ini gitu ya, nggak diam-diam baik gitu otaknya. Setiap hari diasah melalui pemecahan masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. Waduh, mantap sekali aktivis Mantap. kita Fajar, sang Betul. ketum. Sangat mantap. Nah, Jadi Kang, Jar, Rido udah ngumpulin beberapa pertanyaan gitu buat Fajar. iya, betul. Iya Dok, langsung pertanyaan pertama Dok. Iya. Interview Nah. saja saya. Nah, kita balik ke topik ya Kang. Kan judulnya itu Yuk Kenalan ya. Kita mau kenalan dulu nih sama Himagro 2021. Misalnya bisa kenapa sih Akang ngambil lambang Merak itu sebagai lambang dari Himagro 21 atau proker unggulannya serta makna dari Himagro tersebut. Oke, jadi makna lambang dan proker unggulannya. Untuk makna Himagro gitu ya bagi saya itu CS. CS ini dalam 3 bahasa. Dalam bahasa Sunda berarti teman dekat gitu atau sahabat, khususnya bagi warga agroteknologi. Lalu dalam bahasa Inggris berarti customer service gitu ya bagi warga agroteknologi, dan terakhir dalam bahasa Indonesia adalah cinta sejatinya agroteknologi gitu, yang berarti Himagro dekat dan akan selalu memberikan yang terbaik untuk semua, seperti itu. Itu mungkin makna Himagro gitu ya menurut saya gitu. Dan terus selanjutnya lambang pada kabinet periode 2021 itu lambangnya itu merak gitu. Nah, kenapa harus merak? Karena merak melambangkan pemimpin yang berwibawa dan berwarna gitu dalam kepemimpinan. Seperti tadi yang saya sebutkan gitu ya, kenapa tidak lovebird? Karena nanti lambangnya dikandangin sama bapak-bapak gitu. Terus bulu merak yang indah dalam lambang Himagro terbagi jadi 5 gitu, sesuai dengan divisi yang ada, serta terdapat mahkota dan api biru yang juga menandakan jiwa berinovasi, kreatif, dan dilandasi tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, alasan saya menjadikan logo kabinet kali ini gitu ya menjadi logo merak adalah karena merak ini dapat dipelihara di berbagai iklim dan dalam berbagai kondisi dia survive. Jadi tangguh lah gitu. Jadi Himagro ini tangguh gitu. Terus juga merak
memiliki kombinasi warna yang indah dan bisa kita lihat ya di kepengurusan setiap orang memiliki warna yang berbeda dan ketika masuk Himagro mereka menjadi harmoni dalam satu kesatuan, membentuk alunan yang cantik. Oh iya, di kepengurusan sekarang juga lambang kita yang merak juga ada salamnya gitu. Kita punya salam khusus gitu. Karena lambang kita merak, maka ada salam khususnya juga sebagai penyemangat dan pengingat bahwasanya Himagro gitu ya, ada untuk kita semua warga agroteknologi. Nah, salam ini saya terinspirasi dari seorang YouTuber virtual gitu ya bernama Povoliare ini. Jadi salamnya itu salam merakyat. Nah, gitu deh pokoknya. Terus selanjutnya gimana tuh? Asal usul salam merakyatnya dari Merak gitu ya. Iya, jelas itu. Filosofis sekali Fajar. Lanjut ya. Terus tadi tuh pertanyaan selanjutnya tuh proker unggulan gitu ya. Oke. Proker unggulan ya tentu saya punya. Namun tidak berarti yang tidak disebutkan gitu ya di proker saat ini yang saya sebutkan itu bukan merupakan proker unggulan. Bagi saya setiap program kerja itu unggul kok. Nah, program kerja unggulan saya adalah yang pertama ada Kerohanian Fair, terus ada Bakti Tani, ada Indruf yang sekarang telah berganti nama gitu ya menjadi Gravitation. Nah, apa tuh Gravitation? Ya pokoknya stay tune aja ya. Lanjut ada Innovation sebagai introduksi budidaya kepada mahasiswa baru terutama gitu ya. Terus ada courses dengan konsepan baru, ada sharing skripsi, kakak mentor, kunjungan ormawa, lalu ada angket pengembangan sumber daya agroteknologi, terus ada penyajian informasi seperti beasiswa dan lain-lain pada media sosial dan website, produk olahan Himagro serta kemitraan. Nah, barangkali itu program kerja yang saya unggulkan gitu di periode edukasi saya. Wah, informasinya banyak banget nih. Dari lambangnya yang dipilih karena kenapa merak itu karena melambangkan kegagahan serta makna Himagronya menjadi kekeluargaan. Wah, proker unggulannya juga ada dari setiap divisinya. Gitu dulur-dulur. Nah, selanjutnya nih Kang, mengenai Antares. Kenapa sih bisa kepikiran gitu memilih Antares? Terus kepikiran itu pada saat dimana lagi ngapain gitu? Biasanya kan lagi BAB ya, kayak itu. Iya tuh biasanya lagi BAB tuh suka kepikiran yang macam-macam gitu. Tapi untuk Antares gitu ya, kenapa bisa kepikiran Antares ya? Jadi ceritanya tuh spesial pokoknya. Jadi pertemuan aku sama Antares ini sedikit spesial ya guys. Lagi malam-malam nih ya, habis pemilihan ketua tuh. Aku lagi ngaso tuh di atas genteng. Jadi langitnya gelap, terus angin sepoi-sepoi, ditemani teh juga. Teh ya, bukan teteh. Terus lagi ngaso gitu, ngelihat ke atas ya ke cakrawala gitu ya gelap gitu ya. Karena kebetulan sedikit berawan dan banyak polusi cahaya juga, jadi bintangnya sedikit nggak jelas. Nah, pas diperhatiin lebih lagi, ternyata ada satu bintang yang cahayanya tuh sampai ke mata saya gitu. Tapi dia redup gitu loh, tapi nyampe cahayanya gitu. Nah, lalu saya mengeluarkan HP Xiaomi Redmi 4X saya yang mulus dengan kamera belakang 13 MP, bisa nego kan. Saya buka aplikasi yang kayak star map gitu. Saya arahin ke bintangnya dan muncullah nama Antares. Nah, itulah penggalan cerita pertemuan pertama saya dengan Antares. Terus setelah itu saya cari-cari gitu ya tentang Antares dan menurut saya itu sangat mampu menggambarkan Himagro saat ini. Link to postingan kabinet ada di deskripsi ya guys. Pokoknya mah Antares spesial untuk saya gitu. Wow, pertemuannya sudah mantap di atas genteng malam-malam. Dari HP, pandangan pertamanya sangat mantap sekali. Mesti mau dinego kan, Mangga? Fajar. Ya, gimana? Awalnya teh mau cabai cenah namanya Himagro. Bener gak itu teh? Ini takut kepedesan nih, bener. Awalnya mau cabai, tapi saya mikir-mikir lagi nih sulit nih, nggambar cabai gitu. Susah. Dari cabai berubah menjadi Antares, mantap aja. Sangat mantap itu. Dari yang biasa saja menjadi luar biasa namanya. Masya Allah. Nah, lagi nih Kang, pertanyaan selanjutnya. Kan lagi pandemi gini nih. Pasti ada dong kegiatan Himagro yang agak terhambat. Bagaimana sih cara Himagro survive agar terus bisa memberikan manfaat kepada warga agrotek ini, Kang?
Oke, survivability ya, kemampuan survivability. Sebetulnya saya pribadi sudah menyiapkan desain gitu ya, desain besar program kerja untuk dilaksanakan online maupun offline gitu. Kecuali beberapa program kerja yang hanya emang memiliki desain offline saja karena tidak bisa dikerjakan online gitu ya, seperti misalnya bakti tani. Karena apabila dilaksanakan online ya kurang efektif gitu. Jadi selain itu saya sudah menyiapkan desain besarnya online dan offline sehingga adanya rencana desain online dan offline ini memudahkan saya khususnya gitu ya. Dan para ketua pelaksana memilih dan menyesuaikan desain pelaksanaan program kerja. Juga belajar dari periode kemarin mengenai pelaksanaan program kerja online sehingga Himagro periode ini semakin mantap lagi lah dalam hal survivability di pandemi. Bagi kami Himagro yang merupakan super team, kami tidak akan kalah dengan keadaan karena kami mempunyai pedang inovasi dan juga tameng kreasi. Gitu deh pokoknya. Mantap lah pokoknya. Wow, berarti sudah menyiapkan desain-desain setiap proker ya Kang ya, untuk dilaksanakan offline, online maupun di hybrid antara offline dan online. Pokoknya mah tunggu aksi kami Jan. Iya, Siap. mantap. Siap. Nah, katanya nih Kang, ada fakta menarik nih. Emang benar pengurus Himagro pinter-pinter? Aduh, Kasih paham Jar, kasih paham. kasih paham ini Mai. Tentu saja tidak. Jadi, aduh, gimana ya? Anggapan ini tuh memang udah beredar gitu ya di masyarakat agroteknologi gitu. Yang sebenarnya tuh ya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan gitu ya. Lebih tepatnya tuh Himagro memiliki aura yang membuat penilaian orang lain ke kita itu terlihatnya orang pintar semua gitu. Ya, kenapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Di Himagro tuh otaknya tuh nggak dibiarin diam gitu. Terus aja berpikir sehingga pikirannya ini menjadi tajam gitu, bak pedang gitu loh. Sehingga ketika otaknya ini tajam dan nantinya pemikiran tajam ini akan berpengaruh gitu pada pola pikir dan pengembangan diri lainnya. Sehingga ketika belajar mata kuliah ini lebih extraordinary gitu loh, karena udah kebiasaan mempertajam pikiran melalui kajian dan diskusi dalam Himagronya. Jadi kesimpulannya Himagro itu pintar-pintar sebetulnya ya tidak dibenarkan gitu, tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi enggak harus IPK-nya 3,5 ke atas gitu ya buat daftar Himagro, enggak. Semuanya tuh mestinya dalam taraf yang biasa-biasa aja. Hanya saja mungkin kita mempunyai aura yang bikin orang itu melihat wah ini Himagro semuanya pintar-pintar gitu. Nah, kayak gitu sih lebih ininya mah. Menurut saya gitu ya. Wow, berarti kita punya aura cerdas ya. Oh, iya, jelas kita semua punya aura juara ini kita. Mantap. Yang penting mah terlihat pintar saja dong. Waduh. Aslinya mah tidak usah. Tidak usah. Nah, ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kang Fajar nih, Kang Fajar udah sangat yakin banget gak sih sama skuad Himagro 2021 ini atau masih menerka-nerka gitu? Aduh, skuadnya kita kayak F-Force dan RRQ gitu ya, ini skuad gitu ya. Jelas MPL. MPL gitu ya kita. Oke, dengan skuad gitu ya, skuad Himagro 21. Dengan komposisi seperti ini deh, dengan komposisi ini dan orang-orangnya juga saya 100% yakin mampu dan bisa menggerakkan roda organisasi sekaligus meningkatkan kualitas Himagro berbekal dari evaluasi dan proyeksi di periode sebelumnya. Terus juga banyak hal yang baru gitu, konsep baru program kerja yang lebih mantap, sehingga saya yakin meskipun kita terkendala pandemi, tapi dengan bismillah dan dengan keteguhan hati, bergandengan tangan, Himagro akan selalu mempersembahkan karya terbaiknya untuk agroteknologi khususnya, umumnya untuk universitas dan masyarakat Indonesia. Yakin 100% ini. Wow, saya diberi keyakinan. Mantap sekali. Harus dong diberi kepastian. Semangat saya terangkat dong. Ih, mantap. Saya juga. Dua pertanyaan lagi sih Kang. Ini pertanyaan kedua terakhir sih. Aduh, boleh. Sebagai ketua nih Kang ya, pasti punya harapan dan cita-cita untuk Himagro. Dan harapan dan cita-cita itu apa? Dan Himagro ini tuh Himagro periode ini tuh mau dibawa kemana gitu Kang? Ya, mau dibawa kemana hubungan kita gitu ya. Seperti itu lagi. Kayaknya seperti judul lagu. Harapan saya untuk Himagro sekarang semoga para pengurus dapat saling berkoordinasi dengan baik dengan sesamanya gitu ya, sehingga
cita-cita Himagro yang lebih baik. Juga semoga Himagro menjadi suatu tempat atau istilah umumnya mah gitu ya, wadah gitulah ya, untuk si wadah ini yang dapat memfasilitasi mahasiswa agroteknologi dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik melalui program kerja, serta selalu berinovasi dan tentunya bermanfaat baik untuk mahasiswa, dosen, serta sivitas akademika yang lain khususnya. Kayak gitu. Terus juga untuk cita-cita ya. Cita-cita Himagro 2021 adalah mengelaborasikan pengamalan potensi terbaik yang dimiliki mahasiswa agroteknologi melalui tadi tuh wadah program kerja agar terwujudnya sumber daya manusia yang berintegritas, bermoral, serta berkontribusi aktif di bidang budidaya pertanian sesuai dengan yang tertulis pada visi misi saya sebagai Ketua Umum Agroteknologi. Nah, begitu mungkin harapan dan cita-cita saya, host dan co-host kita. Alhamdulillah. Wow. Wadah, always wadah. Wadah untuk kita menjadi berkembang gitu di Himagro. Iya. Yang terakhir Kang, pertanyaan terakhir. Waduh. Siap. Seandainya lembaga itu mendengarkan kita nih podcast Agropedia, apa sih yang diharapkan atau yang ingin akan sampaikan kepada lembaga itu untuk kebaikan Himagro? Turun UKT. Hei, Anda. Lembaga dan podcast. Podcast Himagro ini memiliki konten yang mengedukasi pendengarnya gitu ya, khususnya di bidang budidaya dan teknologi, ya agroteknologi gitu. Harapannya Himagro juga bisa bekerja sama gitu ya dengan lembaga jurusan, terutama sebagai media edukasi mata kuliah, sehingga nantinya mahasiswa sebelum masuk kelas ini minimal mahasiswa memiliki pemahaman dasar gitu tentang mata kuliah yang akan dihadapi dengan narasumber dari dosen pengampu mata kuliah tersebut, sehingga ketika nanti mahasiswa sudah masuk ke kelas berbekal dengan podcast kita gitu ya proses diskusi di dalam kelas ini diharapkan menjadi lebih out of the box lah gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu enggak pertanyaan yang dasar lagi, tapi udah pertanyaan yang aplikatif gitu. Karena saya yakin gitu ya, kalau misalnya kita sudah paham sama sesuatu hal dan kita belajar lagi tentang sesuatu hal, maka selalu ada sesuatu yang kayak intinya mah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang hebat gitu ya. Harapan saya sih terutama gitu ya, Agropedia ini, podcast Agropedia ini kalau misalnya memang bisa bekerja sama dengan lembaga jurusan gitu ya dalam media edukasi mata kuliah, saya kira sangat super lah gitu untuk perkembangan pembelajaran ini di mahasiswa. Jadi kita lebih dekat dengan mahasiswa, materi juga lebih insya Allah gitu ya lebih terserap itu kepada mahasiswa, sehingga nantinya ketika proses belajar mengajar itu lebih mantap lah seperti itu. Wow. Hal yang diharapkan banyak sekali guys. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di lembaga mohon mendengarkan podcast kita. Karena ketua kita sudah berbicara ini apa yang diharapkan untuk Himagro ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa gunakan podcast ini sebagai media klarifikasi, Bu. betul. Kasih nilai. Seperti podcast Om Deddy. Halo Bapak Ibu. Wow. Gunakan podcast kami untuk klarifikasi. Oh. Kalau dari pertanyaan sih udah sih Kang, cukup segitu. Ya, Mungkin Kang Fajar mau memberikan closing statement. Closing statement ya. Sebetulnya nggak ada quotes yang wah gitu ya. Ya soalnya saya kehabisan stok nih. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang sedikit banyaknya ya saya kutip dari orang nomor 1 juga nih. Pada hari ini saya ingin menyampaikan melalui podcast Agropedia bahwa mungkin kita memiliki banyak perbedaan pendapat gitu ya di Himagro. Namun Himagro tidak akan pernah lupa bahwa yang terpenting bukanlah tentang debat, melainkan tentang karya dan kesejahteraan untuk mahasiswa agroteknologi. Juga memahami dan menyayangi rakyat negara dan bangsa ini. Juga tentang bagaimana mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan agroteknologi. Teman-teman agroteknologi, teman-teman Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, saya ini senang menanam tanaman loh, dan seringkali ketika menanam tanaman, tanamannya mati. Tapi percayalah pada saya teman-teman, bahwa persahabatan kita, bahwa silaturahmi kita tidak akan pernah mati. Salam rakyat, bravo, Himagro Jaya, hidup pertanian, hidup mahasiswa Indonesia.
Hidup. Mantap Wow. sekali. Closing statement yang wow sekali. Nah, kan udah mau closing nih guys. Mungkin cukup segitu perkenalannya. Ini baru perkenalan sedikit, belum memperkenalkan setiap divisi yang ada di Himagro, orang-orang Himagronya itu kayak gimana. Kalau mau tahu lebih jauh itu Himagro kayak gimana, bisa ikutin acara-acara yang akan datang di Himagro, misalnya yang akan datang itu Dimensi, Topma, nanti juga ada magang kan, kita juga bisa tahu, oh ternyata di divisi ini kerjanya tuh seperti ini gitu sih. Mungkin Kang Rafli mau ngasih closing statement juga Tidak sebagai ada host. closing statement, yang penting Oh. hidup terus bernapas. Mantap. Hidup Hidup terus pun- bernafas. Hidupku tidak filosofis, Dok. Sama. Hidup seperti Larry ya tuh. Ya, hidup mah seperti air, jalan aja, ikutin alurnya. Iya. Kalau kata orang-orang mah proses yang penting. Proses orang itu berbeda-beda. Berat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin ada yang ya ikutin alur aja. Ada yang 21 tahun sudah menikah, ada yang Iya. 21 tahun belum pernah pacaran. Betul, takdir orang beda-beda. Takdir orang beda-beda. Mungkin segitu aja. Silakan Kang Rafli closing untuk podcast hari ini. Terima kasih ya Fajar, sang the leader of the Himagro 2021 atas waktunya gitu. Dan buat dulur-dulur juga yang udah dengerin podcast ini, makasih juga. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Iya. Template Goodbye. sekali. Dadah kawan-kawan.